Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Iya, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya layer-layer semesta rezeki. Wah, layer-layer semesta rezeki. Layer-layer itu seperti apa ya? Seperti lapisan-lapisan, seperti kayak sekat-sekat ya, seperti kayak bilik-bilik ya, dimana setiap layer itu memiliki satu semacam space-nya sendiri-sendiri. Kalau boleh saya katakan, kayak alam semesta itu dia punya mekanismenya sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika saya menggunakan kosakata layer terkait dengan rezeki, di sini artinya kita bisa membuat satu gambaran di awal bahwa sebenarnya rezeki bekerja dengan cara yang mirip, di mana ada semacam bilik-bilik yang ada sekat-sekatnya gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah setiap sekat ini tertutup rapat ataukah seseorang bisa berpindah? Bisa berpindah. Tetapi kalau misalkan seseorang itu belum menyadari bahwa dia bisa berpindah, ya dia hanya melihat atau merasa bahwa alam semesta itu cuma di situ-situ aja. Jadi kayak kalau orang sudah punya kemampuan berpindah antar dimensi, ya dia akan menyadari bahwa ternyata alam semesta nggak kayak gini doang, tapi dia bisa berpindah. Tapi kalau misalkan orang yang pikirannya sempit kan, ya berpikirnya misalkan alam semesta hanya ini doang, hanya bumi doang, atau mungkin hanya tata surya kita saja, atau mungkin kita berpikir hanya galaksi kita saja, padahal itu luas sekali. Nah, itulah ya saya bilang ya layer-layer, dan artinya di sini layer-layer juga mengikuti sejauh mana pertumbuhan kesadaran seseorang. Selama kesadaran seseorang belum bertumbuh, layer dia akan di situ terus gitu loh. Nah, terkait dengan rezeki begini, Anda sering heran gak sih ada orang yang apa ya, untuk makan aja sulit gitu loh. Jadi untuk makan aja sulit gitu ya, untuk mencukupi kehidupannya sendiri juga sulit gitu ya. Tapi di sisi lain Anda melihat ada orang dengan begitu mudahnya membeli barang mewah. Ya, kita tidak bicara soal tentang apa ya, kemiskinan yang struktural, artinya ada satu sistem dari sebuah negara yang tidak adil. Kita lihatnya dilepaskan dari konteks itu. Bahkan di satu lokasi yang sama, misalkan kita ambil kalau di Yogyakarta, di Malioboro. Malioboro itu adalah satu lokasi yang dimana di situ perputaran uangnya sangat luar biasa. Tapi di tengah-tengah perputaran ekonomi yang luar biasa, Anda tentu di sana juga akan melihat di situ ada pengemis. Jadi di tempat di mana uang begitu berseliweran pun, di situ ada orang yang bahkan kesulitan untuk mendapatkan uang. Ini kan aneh gitu loh. Jadi dulu saya nggak memahami itu. Nah, kemarin saya jalan-jalan ke Genting Highland ya. Di situ ada outlet yang branded ya. Di situ ada banyak lah sepatu-sepatu yang apa ya, yang merek-mereknya kalau saya sebut pasti Anda sudah tahu ya. Ada baju dan harganya nggak murah ya, harganya jutaan. Tapi ramai outlet itu. Makanya, tapi saya juga sadar kenapa dulu ya, zaman dulu banget saya nggak mampu membeli satu pun barang itu. Dan waktu di posisi itu kayaknya jadi semesta yang berbeda. Nah, keheranan itu pun nanti akan muncul ketika seseorang sudah berada di layer yang berbeda. Dia heran dengan dirinya sendiri. Kenapa ya dulu kok aku nggak bisa berpikir seperti ini? Nah, teman-teman semua, Anda boleh buktikan. Hotel bintang 5 juga full book. Hotel kelas melati juga full book. Jadi kayak ada semesta untuk orang-orang yang memang ekonominya di sini, ada semesta untuk ekonominya orang-orang yang sudah di sini. Jadi itu ada layer-layernya. Nah, so ini bisa dipahami juga, makanya kenapa kalau ada di antara Anda yang mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan ya, Anda itu kayak kesulitan sekali untuk bisa melihat peluang. Pak, gimana Pak caranya ngelunasin hutang gitu loh. Anda kayak nggak bisa tahu apa yang perlu dilakukan, peluang apa yang menghasilkan uang, sehingga utang Anda tertutup. Sementara nanti, nih ya, amati baik-baik kata-kata saya. Saat ini Anda mungkin belum bisa melihat, tapi nanti ketika kesadaran Anda bertumbuh, dan Anda nanti bisa keluar, breakthrough,
masuk ke satu dimensi di mana Anda mungkin uangnya berlebih, rezekinya banyak sekali secara materi. Anda akan heran dengan diri Anda sendiri kenapa Anda bisa melihat banyak sekali peluang, banyak sekali hal yang bisa menghasilkan uang. Ya, sampai Anda nggak sempat mengambilnya semua. Kenapa ini nggak bisa Anda lihat pada waktu Anda masih sulit keuangan? Ini yang saya bilang perpindahan layer ya. Ini kalau Anda ingin tahu ya, cobalah Anda ngobrol dengan orang yang sangat kaya raya, dengan ngobrol dengan orang yang mungkin tinggal di kolong jembatan. Anda bisa melihat layar kesadarannya lain sekali. Ya, dari kata-katanya, dari cara mereka memandang hidup, dari kata-katanya bagaimana mereka memahami uang dan sebagainya, itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau bagi Anda yang sekarang merasa kayak keuangannya stuck, ekonominya stuck, itu kasusnya karena Anda terjebak pada layer itu. Dan kuncinya untuk bisa berpindah dari layer itu ke layer yang lain adalah Anda harus meluaskan kesadaran Anda. Nah, kalau masalah kesadaran ini yang sulit itu adalah tidak ada satupun video yang bisa membantu Anda. Ya. Jadi yang membantu Anda untuk meluaskan kesadaran adalah Anda belajar. Contohnya lihat video-video saya ini. Dari video yang Anda tonton ini nanti bertemu dengan diri Anda, melahirkan sesuatu yang baru. Jadi kalau Anda ingin meluaskan kesadaran dengan belajar dari channel saya, jangan jadikan diri Anda kayak jadi gelas kosong tok. Kalau gelas kosong tok akhirnya ilmu yang dari saya masuk tok plek gitu loh. Jadi akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Jadi yang Anda sudah pahami, lalu video dari saya katakanlah, lalu ini bercampur sehingga Anda bisa menghasilkan sesuatu yang beyond, yang melampaui dari materi video saya ini sendiri gitu loh. Nah, di situ baru nanti akan terasa sekali dan Anda akan mengalami perpindahan layer. Nah, teman-teman semua, jadi kalau misalkan Anda masih merasa bahwa rezeki itu sulit, ya, rezeki itu kayak tidak mudah untuk didapatkan, ya itulah layer Anda. Dan pada saat Anda melihat semuanya kayaknya berlimpah ruah, ya Anda juga sudah berada pada layer itu, ya. Dan ini kayak berbicara antara lintas dimensi. Anda ngasih tahu kepada orang yang di posisi dimensi yang berbeda, kadang mereka nggak paham. Seperti kayak kemarin ya, ini agak belok sedikit. Ada beberapa teman saya yang mereka itu lagi masih jomblo, masih terlalu berkalkulasi kalau nikah nanti begini begitu. Layar mereka masih di situ. Nah, saya sudah layarnya menikah. Saya bilang menikah itu banyak hal-hal yang nggak logis. Rezeki itu entah gimana caranya ajaib sekali. Nah, jomblo biasanya ngeyel untuk dinasihati seperti itu. Mereka akan terus berkalkulasi karena layar mereka di situ. Sampai suatu saat beberapa teman saya menikah ini dan mendapatkan bukti-bukti keajaiban bahwa ternyata nggak seperti yang mereka pikirkan sebelum menikah gitu loh. Iya ya, banyak hal yang tidak logis. Nah, terus saya bilang gini, cobalah kamu nasihatin orang yang belum menikah tentang hal ini. Pasti nggak akan terima. Pasti sulit untuk menerima hal ini. Nah, ini yang saya sebut perpindahan layer. Jadi, teman-teman semua, apabila semua keilmuan tentang bagaimana menarik rezeki, bagaimana membuat utang Anda selesai, bagaimana membuat Anda tidak kekurangan uang, dan Anda merasa semua itu tidak ada dampak dalam hidup Anda, itu menandakan layer kesadaran Anda masih belum geser, yang menyebabkan layer Anda di semesta rezeki pun belum bergeser. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana menggeser layer kesadaran Anda. Baru semuanya akan masuk kepada satu hukum-hukum semesta yang berbeda, ya. Kalau Anda sudah pindah layer, Anda akan mengikuti hukum-hukum di sini dan Anda akan seolah larut di situ, ya. Tidak usah mikir nanti bagaimana, ya. Kalau sudah di posisi Anda di situ, Anda akan seperti dialiri gitu, ya. Tidak lagi mencari-cari tapi sudah dialiri. Anda tinggal bermain aja di situ, nggak usah mikir gitu ya. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.